Halo, selamat malam semua. Malam ini Jejak Keramat akan membawakan satu cerita horor spesial kemerdekaan. Di masyarakat Jawa, khususnya Jawa Timur, sebelum hari kemerdekaan, mereka melakukan sebuah tradisi yang bernama barikan. Jadi intinya barian itu sebuah acara syukuran dan doa. Di balik kemeriahan acara yang digelar, ada satu cerita menyeramkan yang pernah dialami oleh Bima. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Sebelum itu tekan tombol like dan subscribe dulu supaya tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Tanpa menunggu waktu lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Di tahun 2012, di kampung Bima yang terletak di salah satu desa yang ada di Kabupaten Malang, di bulan Agustus, satu minggu sebelum tanggal 17, di sana mengadakan kegiatan lomba 17-an, dan Bima ditunjuk sebagai ketua panitia lomba. Lomba diadakan selama 3 hari, dan selalu dimulai sehabis Isya. Jadi lomba itu mulai tanggal 13 di hari Senin, selesai di hari Rabu, tanggal 15, dan di tanggal 16 malam ada acara barikan sekaligus pembagian hadiah untuk pemenang lomba. Ini aku kasih tahu dulu tempat perlombaannya ya, biar nanti kalian tidak bingung. Jadi, tempat perlombaannya itu diadakan di perempatan kampung. Sedangkan rumah Bima ada di ujung kampung, dan di antara musola dan rumah Bima ini ada kebun salak dan jalan tembusan ke kampung sebelah, yang di sebelah gangnya ada pohon kelengkeng. Di malam pertama biasa saja, Bima berangkat dan pulang bersama Rizal, karena mereka bertetangga. Nah, di malam keduanya seperti biasa, Bima dan Rizal berjalan bersama. Ketika melewati perkebunan salak, di dekat jalan tembusan yang ada pohon kelengkengnya, Bima mendengar suara kakek tua. "Katinandile." Bima dengan tenang menjawab, "Kati lomba, Mbah." Si Rizal yang ada di sebelahnya cuma melungu, melihat Bima bicara sendiri. "Kon ngomong mbek sopo, Bim?" "Sama mbah iku mang." "Mbah sopo Bim? Gak ono wong dek kono." "Lho ono cik, iku lho deloken ta." Sambil nunjuk ke arah gang tembusan. Dan setelah Bima nunjuk ke arah yang dimaksud, tidak ada siapa-siapa di sana. Mereka berdua pun lari sekencang-kencangnya ke tempat lomba. Setelah di tempat lomba, mereka ditanyai sama orang-orang. "Lah pokok melayu Bim, Jal. Mari diwedeni demit aku mas." Mereka mendengar jawaban Bima cuma tertawa, karena sudah tahu di sana itu angker. Sudah, setelah itu mulailah lombanya. Sampai jam setengah 10 malam, mereka baru selesai beres-beres, dan Bima pun pulang sama Rizal. Di perjalanan pulang, sebelum masuk area kebun salak, Rizal tanya ke Bima, "Ya apa Bim, melayu ah?" Rizal belum selesai bicara, Bima ini sudah lari duluan meninggalkan Reza. Rizal belum selesai bicara, Bima ini sudah lari duluan meninggalkan Rizal. Rizal yang melihat Bima lari duluan pun ikut lari mengejarnya. Keesokan harinya, di hari ketiga, mereka datang lebih sore, bareng sama orang-orang yang mau sholat maghrib ke musola. Sekitar jam setengah 10 malam, saat semua lomba telah selesai, Rizal dan Bima berpamitan untuk pulang duluan. Saat mereka jalan, jarak 5 meter di depan mereka ada 3 warga yang rumahnya di sebelah rumah Bima. Mereka pun tenang karena ada banyak orang.
Ternyata saat sampai di jalan tembusan itu, Bima merasa kalau di tengah jalan itu ada sosok yang memperhatikan mereka. Bima memberanikan diri untuk meliriknya. Di situ Bima melihat ada sosok hitam tinggi besar yang memperhatikan mereka. Di saat itu juga, Bima langsung berlari sambil berteriak, "Astagfirullah." Raja yang mendengar itu langsung ikut berlari juga. Di hari keempat, di tanggal 16, yang bertepatan hari Kamis, acara barikan dan pembagian hadiahnya dilaksanakan. Dan di sini, Bima dan Rizal berangkatnya agak telat, dikarenakan Bima harus mengerjakan tugas yang harus dikumpulkan hari itu juga. Dan sekitar jam 7-an mereka berangkat, sedangkan acaranya dimulai jam 7. Saat melewati kebun salak, Bima dan Reza ini mendengar ada suara kelapa jatuh dan menggelinding ke arah mereka. Jatuhnya itu tepat di gorong-gorong sebelah Bima. Rizal pun nyeletuk, "Ono klopo Bim, ayo dijokok. Lumayan, iso didol Zal, gawe tuku rokok." Di situ mereka gak pikir aneh-aneh, karena biasanya mereka itu dihantui pas di gang tembusan itu, tidak di kebun salaknya. Kemudian diambillah kelapa itu. "Cukupan Bim." "Oke." Saat Bima ambil dan dipegang itu seperti kelapa. Tapi saat diputar untuk ngecek apakah kondisi kelapanya masih bagus, saat diputar itulah Bima dan Rizal ini kaget saat melihat kelapa itu berubah jadi sosok kepala dengan mata melotot dengan senyum yang mengerikan. Bima yang melihat itu langsung melemparnya dan berlari menyusul Rizal yang lari duluan. Saat lari, Rizal tiba-tiba berhenti. Bima yang melihatnya ikut berhenti. "Lapo mandek cik? Delok enaiko di kono." Bima melihat ke arah pohon kelengkeng di sana. Bima melihat ke arah pohon kelengkeng. Di sana ada sosok kuntilanak yang duduk di pohon kelengkeng. "Ya bocah, budal apa ora? Balik aja wis. Terus barikannya ya opo?" Saat mereka sedang diskusi dalam kepanikan, sosok itu tiba-tiba terbang sambil tertawa. Mereka berdua pun lari balik ke rumah Bima. Sampai di rumah Bima, Bima telepon ke temannya kalau mereka berdua tidak bisa hadir karena tugas mereka belum selesai. Setelah kejadian itu, Bima dan Rizal kalau mau keluar saat malam hari, mereka memilih jalan memutar karena takut dengan kejadian yang pernah mereka alami. Itulah pengalaman horor yang pernah dialami oleh Bima sebelum tanggal 17 Agustus. Buat kalian yang punya cerita horor, entah itu ceritanya pendek atau panjang, bisa kalian kirim ke email yang ada di deskripsi. Oke, episode kali ini sampai di sini saja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.